Halo, selamat pagi. Di sesi kali ini akan dibahas 21 contoh soal latihan yang mencakup perhitungan pada materi fisika kelas 10 IPA untuk bab hukum gravitasi Newton. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama. Oke, ini soal yang pertama. Perhatikan ada 3 buah massa yang berinteraksi. Di sini ada M1, M2, dan M3. Jarak antara M1 dan M2-nya 1 meter. Demikian juga jarak M2 ke M3 1 meter. Kemudian sudut yang dibentuk dari jarak M1, M2, dan M2, M3 itu adalah 90 derajat. Jadi Bapak kasih tanda seperti ini. Oke. Yang ditanya adalah resultan gaya gravitasi yang bekerja pada M2. Oke. Gaya gravitasi adalah merupakan gaya tarik-menarik atau berupa vektor. Jadi pada M2 ini, si benda akan mengalami gaya tarikan interaksi gaya gravitasi yang disebabkan oleh M1. Jadi M2 akan merasakan tarikan ke arah atas. Seperti ini. Ini adalah gaya gravitasi yang bekerja pada M2 dikerjakan oleh gaya M1 atau F21. Kemudian M2 pun akan ditarik oleh massa ketiga ke arah M3. Ini simbolnya itu F23. Jadi pada massa M2 ini bekerja dua vektor gaya gravitasi, yaitu F21 ke atas dan F23 ke kanan. Untuk mengetahui jumlahnya berapa, pertama kita cari dulu besarnya. Rumus gaya gravitasi Newton adalah F sama dengan G, ini adalah konstanta gravitasi atau konstanta Cavendish, dikali M1 dikali M2 per R kuadrat, di mana M1 dan M2 adalah kedua massa yang saling berinteraksi, dan R adalah jarak antara massa 1 dan massa 2. Jadi untuk F21, ini bisa dihitung dengan rumus ini. Jadi F21 ini adalah G dikali massa benda 2, yaitu 2 kg. Langsung kita ganti angka saja. 2 kg dikali massa benda pertama, ini 1 kg. Dibagi jaraknya itu adalah 1 meter. Jadi dibagi 1 kuadrat. Ini dapat disederhanakan menjadi ini 2 dikali 1, 2 dikali G, jadi 2G. Oke, jadi jawabannya kita nyatakan, ini ada pilihan jawabannya dinyatakan dalam G. Jadi G-nya tidak usah diubah menjadi besaran yang berupa angka. Demikian juga untuk F23. Ini berarti ya sama saja, cuma ya rumusnya G dikali M2 dikali M3 per R kuadrat. M2-nya 2 kg, M3-nya 3 kg. R-nya itu jarak antara M2 dan M3. Kebetulan jaraknya juga sama 1 meter. Ini. Jadi kita dapat 2 kali 3 itu 6, jadi 6G. Oke, jadi kembali lagi ke gambar ini, kita fokus ke M2. Dia ditarik oleh M1 ke atas sebesar 2G. Dia pun ditarik ke kanan oleh M3 sebesar 6G. Seperti ini. Jadi ada dua gaya vektor yang bekerja pada M2. Ya, kita jumlahkan resultan gayanya. Berhubung ini kedua gaya ini memiliki sudut yang 90 derajat, jadi kita dapat jumlahkan dengan rumus Pitagoras. Jadi besar F resultan pada benda 2 ini sama saja dengan akar dari F21 kuadrat ditambah F23 kuadrat. Oke. Sekarang kita tinggal substitusikan. Di sini sudah diperoleh F21-nya 2G. Jadi seperti ini ya, dikurung dulu 2G kuadrat ditambah 6G kuadrat. Seperti itu. Jadi yang saya lakukan itu adalah mengganti F21 dengan 2G dan F23 dengan 6G. Oke. Kemudian kita selesaikan untuk memperoleh jawabannya di antara 5 pilihan ini, yaitu ini 2 dipangkat 2 jadi 4G kuadrat. Jadi G-nya pun mengalami pangkat 2. Demikian juga ini 6 pangkat 2 36. G pangkat 2 itu G kuadrat. Oke.
Suku ini sejenis dapat dijumlah menjadi akar 40 G kuadrat. Oke. Ini dapat disederhanakan. Jadi F resultannya pada benda 2 ini berarti akar dari 40 dikali akar dari G kuadrat. Akar ketemu kuadrat menjadi hilang keduanya, akar dan kuadratnya hilang, jadi tinggal akar 40 G. Oke. Jadi pilihan yang betul adalah ini, yang B. Option B ini, bravo, yaitu akar 40 G. Oke. Itu untuk soal nomor 1. Oke, next soal nomor 2. Ini soalnya ada dua buah benda, masing-masing masanya 4 kg dan 5 kg. Berjarak 1 cm satu sama lain. Ditanya besar gaya tarik-menarik antara keduanya. Oke, ini soal ini cukup simple. Benda kita dapat buat sketsa supaya lebih jelas. Jadi bendanya kita anggap sebagai bola seperti ini, lingkaran. Ini misalkan benda yang 4 kg. Dan ini di sini ada benda yang 5 kg sesuai dengan yang diberikan di soal. Jarak keduanya itu 1 meter. Oke. Jadi apabila ada dua massa terpisah pada suatu jarak, maka akan bekerja gaya tarik-menarik yang bekerja pada kedua massa tersebut. Oke, jadi ada bekerja massa gaya F dan gaya F. Jadi benda yang 4 kg tertarik ke arah benda yang 5 kg. Demikian juga benda yang 5 kg tertarik ke benda yang 4 kg. Oke. Ini adalah gaya gravitasi, jadi kita gunakan rumus gaya gravitasi Newton. Jadi F sama dengan G. Jadi seperti nomor 1 tadi, M1 dikali M2 per R kuadrat. Oke, ini cukup simpel ya. Cuma ini kita sekarang G-nya harus diganti atau memakai angka yang sebetulnya, yaitu 6,67 dikali 10 pangkat negatif 11. Oke, seperti itu ya. M1-nya itu massa benda pertama, berarti 4 kg. Ini satuannya sudah satuan SI, jadi tidak usah ditulis lagi untuk mempermudah perhitungan. M2-nya 5 kg, jadi 4 kali 5. Jaraknya kebetulan 1 meter, jadi 1 kuadrat. Ini pun sudah satuan yang SI. Kita dapat kalikan. Cara mengalikannya mudah. Ini 4 kali 5 dulu, 20. 20 dikali 6,67. Itu kurang lebih adalah 20 dikali 6,67. Jadi 133,4. Oke, 133,4 dikali 10 pangkat negatif 11. Oke. Seperti ini. Kemudian oke, ini ada yang salah ya. Ternyata ini jaraknya itu 1 cm. Jadi ini bukan 1 meter. 1 cm itu adalah 0,01 meter. Oke, jadi seperti ini ya. Berarti ini masih ada di penyebutnya. Ini 10 pangkat negatif 2 pangkat 2, jadi 10 pangkat negatif 4. Oke. Jadi besar F-nya itu, ini 10 pangkat negatif 4. Apabila dipindah ke atas jadi 10 pangkat 4. Jadi 133,4 dikali 10 pangkat negatif 11 dikali 10 pangkat 4. Pangkatnya bisa dijumlah, jadi 133,4 kali 10 pangkat negatif 7. Oke. Di sini kita lihat jawabannya itu harus dalam bentuk mikro. Mikro itu 10 pangkat negatif 6. Cara mengubah 10 pangkat negatif 7 ke 10 pangkat negatif 6 cukup mudah. Kita tinggal kalikan 10. Jadi kita kalikan 10 dibagi 10, seperti ini bisa. Kenapa begitu? Karena ini 10 pangkat negatif 7 dikali 10 itu jadi 10 pangkat negatif 6. Ini kan satuan mikro. Kemudian 133,4 dibagi 10 jadi 13,34. Oke. Jadi kita peroleh besar gayanya adalah 13,34 dikali 10 pangkat negatif 6. 10 pangkat negatif 6 itu sama dengan mikro. Jadi kita dapat ubah menjadi F-nya itu 13,34 mikronewton. Seperti itu. Kita cocokkan ke pilihan. Yang paling sesuai ini adalah yang A. Jadi kita ini mungkin pembulatan. Jadi 13,34. Apabila kita hilangkan satu angka di paling belakang jadi 13,3. Jadi ini adalah jawabannya adalah option A atau alpha. Oke. Soal nomor 3. Oke, dibacakan dulu ya. Sebuah benda bermassa M terletak pada ketinggian R
di atas permukaan bumi, di mana R adalah jari-jari bumi. Bila percepatan gravitasi di permukaan bumi itu G, ditanya besar gaya tarik bumi pada benda tersebut. Gaya tarik bumi ke benda tersebut. Oke. Soal ini sebetulnya gampang-gampang susah. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa bumi itu bulat. Jadi seperti ini ya. Bumi itu kita anggap mendekati bulat. Sebetulnya bukan bulat, tapi bentuknya adalah geoid. Geoid itu jadi agak pejal, agak kembung di daerah khatulistiwa karena rotasi. Oke, seperti itu ya. Tapi kita anggap bumi bulat, boleh seperti ini. Kemudian berarti kalau jarak dari pusat bumi ke permukaan bumi ini adalah R ya. Nah, sekarang di mana posisi benda? Bendanya itu terletak pada ketinggian R juga, tapi dari permukaan. Nah, ini kan pusat bumi, ini permukaan bumi. Jadi benda itu jaraknya R lagi dari permukaan. Jadi dia mungkin lebih tinggi ke sini. Ini bendanya ada di sini. Ini benda. Jadi pada jarak R, ketinggian R dari permukaan. Ini permukaan. Oke, jadi sketsanya seperti ini. Ini pusat bumi. Nah, sekarang berarti jarak benda ke pusat bumi itu sebetulnya bukan R, tapi jarak keseluruhannya itu R ditambah R. Jadi jaraknya adalah 2R. Oke, 2R ini yang masuk ke rumus. Ke rumus dari, kan yang ditanya itu besar gaya gravitasi, gaya tarik bumi. Berarti gaya gravitasi. Kita pakai rumus F, itu kan bekerja antara benda bermasa M dan jadi F itu kan rumusnya ada G dikali M per R kuadrat ini ya. Oke, sebetulnya ini rumusnya. Cuma ini adalah R itu jarak dari benda ke pusat bumi. Nah, sekarang untuk mengetahuinya bagaimana cara menyelesaikannya, kita ganti dengan angka yang sesuai. Jadi ini M ini adalah massa benda, M besar ini massa bumi, jadi tidak diganti. Ini jaraknya itu bukan R, tapi jaraknya adalah 2R. Jadi saya ganti jadi 2R kuadrat seperti itu. Kemudian dapat disederhanakan sedikit menjadi ini 2 pangkat 2 jadi 4R kuadrat. Oke. Sekarang diketahui bahwa percepatan gravitasi di permukaan bumi di sini adalah G. Nah, untuk percepatan gravitasi rumusnya ada beda lagi, yaitu G itu rumusnya sebetulnya adalah G dikali massa bumi per R kuadrat. Nah, ini betul jarak dari permukaan ke pusat kan R. Jadi kita gunakan di sini R kuadrat. Oke. Jadi persamaan ini, percepatan gravitasi ini akan digabung dengan yang ini, yang F ini. Ini kan kita dapat susun ulang menjadi M kecilnya dikedepankan, kemudian 4-nya dikedepankan, kemudian yang tersisanya tulis di belakang Gm per R kuadrat. Nah, kita dapat kenali bentuk ini adalah sama dengan G. Jadi ternyata gaya tarik pada benda adalah M per 4 dikali G kecil, seperti ini. Oke, atau ini kan 1/4 mg. 1/4 dapat diubah menjadi 0,25 mg. Di mana M itu massa bendanya, G-nya adalah percepatan gravitasi di permukaan. Jadi jawabannya adalah 0,25 mg. Jadi untuk nomor 3. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Oke. Andaikan bumi menyusut sehingga diameternya menjadi setengah kali semula, tetapi masanya tetap. Oke, jadi ini ada keadaan awal, keadaan akhir. Kita pakai simbol subscript. Awal itu 1, akhir itu 2. Jadi diameternya setengah kali semula. Berarti mula-mula diameternya ya D1. Atau kita ambil R-nya R1. Seperti ini ya. Setelahnya diameter menjadi setengah semula, yaitu berarti R2-nya itu ya sama saja, berarti setengah dari R1. Oke. Kemudian masanya tetap, berarti massa 1 sama dengan massa 2. Jadi massa sebelum dan sesudahnya sama. Sekarang ditanya berat benda. Jadi mula-mula beratnya mungkin W kan berat, weight. Kemudian ditanya sekarang berat, jadi W1 aja boleh. Berat 2-nya itu berapa kali
W1 seperti ini. Oke. Untuk tipe soal di fisika yang ada perbandingan keadaan awal, initial sama final, awal dan akhir, kita dapat gunakan perbandingan. Ini kan ada W2 dan W1. Kita dapat buat seperti ini cara paling cepatnya. Jadi W2 dibagi W1. Oke, seperti ini. Ini sama dengan, nah ini W rumusnya itu adalah, berat itu kan M kali G. M-nya itu massa si benda. Jadi bendanya ini massanya M. Massanya M kecil ya. Jadi W2 itu berarti M, massa benda dikali G2. W1 itu berarti M dikali G1. Kenapa ini G-nya berubah? Karena ternyata ukuran planetnya dianggap berubah. Oke, kita ganti. Ini M-nya bisa dicoret. Jadi tinggal kita dapat perbandingan G2 per G1. G itu adalah kuat medan gravitasi. Rumusnya adalah G dikali massa planet dibagi R kuadrat. Nah, ini rumusnya. Di mana R itu jarak si benda ke pusat planet. Jadi kalau G2 itu berarti G dikali massa planet. Ini massa planetnya, ini harusnya M besar, jadi M1 per, nah ini jari-jari pertama itu R1. Jadi jarak benda ke pusat, karena bendanya dianggap di permukaan. R1 kuadrat. Kalau oke, ini salah, ini G2 ya, berarti ini 2. Ini 2 juga. Ini G1, berarti G dikali M mula-mula, massa planet mula-mula per R1 kuadrat. Oke, ini sudah bagus ya, G-nya bisa dicoret. Kemudian bisa disusun ulang, ini kan M2 per M1. Oke, ini pecahan bersusun, diubah menjadi pecahan biasa. Ini kan dari penyebut, ini pindah menjadi pembilang. Jadi R1 kuadrat per R2 kuadrat. Oke, untuk menyelesaikannya, saya tulis ulang ya, W2 per W1 sama dengan, ini M2 per M1 di sini ternyata sama. Jadi kita dapat dicoret lagi, ini massa planetnya. Jadi tinggal sukunya R1 sama R2. Ini ada hubungan juga, R2 ternyata setengah dari R1. Oke, jadi R1-nya kita tetap tulis R1. Tapi R2-nya diganti jadi setengah R1. Oke, seperti ini. Bentuk kuadrat ini dapat dibuka. Setengah pangkat 2 jadi 1/4. R1 pangkat 2 jadi R1 pangkat 2. Ini bisa dicoret lagi. Jadi 1 per 1/4. Ini sama saja dengan 4. Oke, jadi W2 per W1 sama 4. W1 nya dapat dikali silang ke kanan, jadi W2 sama dengan 4W1. Apa ini maksudnya? Jadi berat benda pada keadaan akhir itu sama dengan 4 kali berat benda mula-mula. Oke, jadi jawabannya adalah Eko, yang E ini. Jadi beratnya 4 kali mula-mula. Seperti itu ya. Oke, next nomor 5. Ini soalnya dapat dibaca. Jadi G gravitasi bekerja pada roket pada ketinggian H dari permukaan bumi adalah setengah G gravitasi yang bekerja pada roket di permukaan laut. Oke. Ditanya berapa ketinggian roket dari permukaan bumi. Oke, soal ini cukup rumit apabila tidak digambar. Tapi kita dapat gambar juga dengan mudah. Jadi misalkan bumi kita gambar seperti tadi. Jadi gambar lingkaran. Ini mewakili bola bumi ini. Oke, cukup simpel ya. Kemudian jadi ini bumi, ini pusat bumi, ini permukaan bumi. Jadi ini anggap ini jaraknya berarti udah pasti R. Ini permukaannya. Permukaan. Nah, ini masalahnya roketnya berada di ketinggian H. Oh, jadi mungkin roketnya ada di sini. Roket pada ketinggian H di sini ya. Jadi jarak dari roket ke permukaan bumi itu adalah H. Oke, jadi jarak roket ke pusat bumi itu adalah jumlah dari R dan H. Jadi R plus H. Oke, jadi kita akan gunakan R plus H ini. Oke, nah ini di sini diketahui bahwa kalau roket ada di permukaan, ternyata gayanya itu, gaya gravitasinya itu F1. Kalau roket ada di ketinggian H, gaya gravitasinya itu setengah
gaya gravitasinya yang di permukaan. Berarti di sini F2 itu ternyata setengah dari F1, setengah kali kalau roketnya di permukaan. Nah, kita bisa mulai dari sini sebetulnya. Ini informasi yang diberikan di soal. Jadi F2 sama dengan setengah F1. Jadi ini roket di atas ini keadaan 2, posisi 2, ini di permukaan itu posisi, ya kalau roket di permukaan bumi itu posisi 1. Kita ke sini. Nah, ini kita ingat F itu kan gaya gravitasi Newton, jadi kita dapat ganti rumus. Jadi G dikali massa bumi dikali massa roket per, nah ini F2 ini jarak posisi 2 ke pusat planet itu kan R plus H, jadi kita R plus H kuadrat, seperti itu ya. Kemudian untuk F1 ya sama rumusnya, berarti G dikali M per, nah cuma posisi 1 berarti jaraknya cuma R kan, berarti R kuadrat. Oke, jadi sampai sini. Nah, ini kesamaan ini cukup bagus juga karena banyak yang bisa dicoret. Ini G bisa dicoret, massa planet kan sama, massa roket pun sama, bisa dicoret semua. Ini dapat disusun ulang menjadi R plus H kuadrat sama dengan 2 dikali R kuadrat. Ini cara menyelesaikannya, kita tarik akar untuk kedua ruas. Ruas kiri ditarik akar, ruas kanan pun ditarik akar. Oke. Akar ketemu kuadrat, jadi saling menghilangkan. Yang ruas kanan, akar 2 itu tidak bisa keluar, jadi akar 2 saja. Tapi akar R kuadrat itu jadi R. Ini. Oke, untuk menyelesaikan lebih lanjut, kita gunakan taksiran. Akar 2 itu ditaksir 1,4. Jadi R plus H sama dengan 1,4 R. Kita kelompokkan R, pindah ke ruas kanan. Jadi H sama dengan 1,4 R minus R. Berarti H sama dengan 1,4 dikurang 1 jadi 0,4 R. Oke. Jadi ternyata ketinggian roket ketika gaya gravitasinya setengah gaya gravitasi ketika roket di permukaan bumi adalah 0,4 kalinya. Jadi ini yang jawaban yang paling tepat. Itu option yang A. Jadi H-nya 0,41 atau 0,4 dari jari-jari bumi. Oke. Lanjut nomor 6. Suatu planet kecil memiliki massa 1/500 massa bumi dan jari-jarinya 1/15 jari-jari bumi. Berapa kuat medan gravitasi atau G ya di permukaan planet tersebut relatif atau dibandingkan dengan kuat medan gravitasi di permukaan bumi. Oke, jadi misalkan kita planet buminya itu misalkan kodenya 1, planet kerdilnya itu misalkan 2. Ini ada data ya. Di sini massanya, jadi massa planet kerdil itu 1/500 dari massa bumi. Jadi M2 1/500 M1. Kemudian jari-jari planet tersebut juga R2-nya itu lebih kecil juga ternyata 1/15 dari R bumi. Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, sini kan kuat medan gravitasi. Jadi kita langsung gunakan perbandingan. Jadi kita bagi misalkan G2. Jadi ini kuat medan gravitasi di planet kecil dibanding G1. Nah, ini kan adalah kuat medan gravitasi di bumi. G itu rumusnya yang G dikali M per R kuadrat dibagi G1 berarti sama juga, cuma ini sekarang semua sifatnya gunakan sifat yang planet bumi atau planet 1. Oke, ini G2, jadi ini M2 sama R2 kuadrat. Tapi ini G1, ini M1 sama R1 kuadrat. Untuk tetapan gravitasinya sama, jadi dapat dicoret. Oke. Untuk ini dapat disusun ulang, ini kan M2 per M1. Ini otomatis menjadi terbalik, jadi R1 kuadrat per R2 kuadrat. Oke, seperti itu ya. Sekarang langkah berikut tinggal diganti. Ini kan M2 per M1. Di sini ada data kan, M2 1/500 M1. Oke, jadi kita ganti M2-nya saja. Jadi 1/500 M1 per M1. Ini. Kemudian ada juga data R2 itu 1/15 dari R1. Ini salah ya. Jadi 1/15 R1. Jadi R1-nya diam, R2-nya diganti. Jadi 1/15
R1. Nah, ini kena pangkat 2 ya dari rumus. Oke, ini R2 diganti jadi 1015 R1. Ini dapat dicoret, M1 bisa dicoret, R1 kuadrat dicoret. Jadi kita dapat bentuk 1/500 per 1/15 kuadrat. Oke. Ini dapat dibalikan, ini 15 kuadrat itu 225. Jadi kita dapat buat pecahan biasa, jadi 225-nya jadi ke pembilang, 225, 500-nya ke penyebut. Nah, seperti ini. Oke. Berarti G2 atau kuat medan gravitasi di planet kecil ini bisa dikali G1-nya ke kanan, jadi ternyata sama dengan 225/500 kalinya dari G1. Apakah ada jawabannya? Ternyata ada di sini, di E jawabannya. Oke. Untuk nomor 6. Oke, next nomor 7. Ini adalah soal hukum Kepler ketiga. Jarak rata-rata planet bumi ke matahari 150 juta kilometer. Oke, jarak rata-rata planet Merkurius ke matahari 60 juta kilometer. Periode revolusi, jadi waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk sekali mengelilingi matahari adalah 1 tahun. Oke. Ditanya berapa periode Merkurius apabila dinyatakan dalam tahun bumi. Oke, diketahui ini apabila diperlukan akar dari 8/125 kurang lebih adalah 0,25. Oke. Hukum Kepler 3. Jadi kita pakai hukum Kepler 3 tentang peredaran planet mengelilingi matahari. Ini ada rumusnya. Misalkan ini planet buminya kita kasih kode 1 ya, boleh ya. Merkurius. Ini kasih kode 2 untuk mempersingkat ya. Hukum Kepler 3 dapat salah satunya, misalkan saya bisa buat T1 per T2 pangkat 2 atau 3. Pangkat 2 sama dengan R1 per R2 pangkat 3. Oke. Ini keterangan dulu ya. Jadi T itu periode revolusi. Jadi waktu untuk mengelilingi sekali mengelilingi matahari. Nah, ini R bukan jari-jari planet, tapi R itu jari-jari revolusi. Jadi jarak antara planet ke matahari. Jadi memang planet mengelilingi matahari menurut hukum Kepler 1 itu dalam lintasan elips. Tapi ternyata dapat juga diambil jarak rata-rata dari planet tersebut ke matahari. Ini dianggap sebagai R. Ini yang dipakai ke hukum Kepler 3. Oke, berikutnya cukup mudah. Kita tinggal masuk-masukkan data yang diketahui ke persamaan hukum Kepler 3. Ini T1 berarti periode dari bumi. Ini kan 1 tahun. Jadi tinggal diganti 1 tahun. T2 itu periode planet Merkurius yang akan dicari. Jadi kita tulis saja T2. Seperti ini ya. Sekarang R1 itu jarak planet bumi ke matahari. Berarti 150 juta kilometer. Nah, ini R2 itu jarak planet Merkurius ke matahari. Berarti 60 juta kilometer. Oke, cara menyelesaikannya. Ini satuannya sama, bisa dicoret. Ini dapat diselesaikan, disederhanakannya 150 bagi 60. Kita dapat bagi 30. 150 bagi 30 jadi 5 ya. 5. 60 bagi 30 jadi 2 pangkat 3 ya. Berarti 5 pangkat 3 125. 2 pangkat 3 jadi 8. Seperti ini ya. Oke. Nah, berarti sekarang untuk mengeluarkan ini kita dapat kuadratkan, ini bisa 1 tahun dikuadrat jadi 1 bagi T2 kuadrat sama dengan 125/8. Nah, ini ya. Kita kali silang. Jadi atau dibalikan kedua ruas boleh. Jadi T2 kuadrat. Jadi kita balikan pecahan yang di kiri dan balikan pecahan yang di kanan. Oke. Untuk membebaskan kuadrat, kita tarik akar kedua ruas. Jadi T2 sama dengan akar 8/125. Ini sudah diketahui, ternyata akar 8/125 itu kurang lebih 0,25. Berarti T2-nya atau periode planet Merkurius mengelilingi matahari adalah 0,25. Satuannya sama seperti tadi, periode bumi itu 1/4 tahun atau 0,25 tahun. Oke, jadi jawabannya adalah
C atau Charlie. Oke, next. Nomor 8. Ada batu bermassa M diletakkan di permukaan bumi. Misalkan 5 kg atau 10 kg, kita tidak tahu ya. Kemudian batu yang sama dipindahkan ke bulan yang kuat medan gravitasi 1/6 dari bumi. Jadi maksudnya G bulan 1/6 dari G bumi. Jadi bulan itu 2, kodenya. Bumi itu 1, gitu ya. Supaya jelas ya. Ditanya masanya. Oke. Nah, sekarang apa itu massa? Apa itu massa? Jadi massa itu ukuran banyaknya zat yang terdapat pada suatu benda. Jadi dalam hal ini pada si batu. Nah, sekarang batu kalau di bumi atau di bulan pun zatnya tetap sama. Otomatis massanya itu sama, tidak berubah. Oke. Tapi mengapa bulan lebih katanya benda kalau di bulan lebih ringan? Nah, itu sebenarnya bukan massanya, meskipun massanya tetap, yang berubah itu beratnya. Jadi berat sama massa itu tidak sama. Massa dan berat tidak sama. Jadi beratnya betul. Kalau di bulan berat benda akan menjadi 1/6 berat benda di bumi. Tapi massanya tetap. Jadi kalau berat itu gaya tarik yang dikerjakan oleh si planet, ya mau bulan atau bumi, ke benda. Sedangkan massa itu ukuran banyaknya zat yang terdapat pada benda. Jadi ini sedikit trick question. Jadi jawabannya adalah massanya itu sama. Jadi tetap M. Jadi tidak usah mengerjakan apapun, asal kita ingat bahwa massa selalu tetap, ya kan? Kecuali kalau batunya misalkan ditambah atau dikurangi massanya, tapi kan ternyata enggak. Jadi massanya tetap, yaitu M. Oke, nomor 9. Terdapat dua benda yang besar, benda A dan benda B. Massanya M dan 4M, berjarak R. Oke, jadi kita sudah tahu ya polanya. Kita gambar bulatan, ini benda A gitu ya. Ada bulatan lain, benda B. Ya, jadi supaya ada gambaran saja ya, seperti ini. Benda A, benda B itu biasa. Ini benda A M, benda B 4M gitu ya. Ini massanya. Boleh pakai satuan kilogram ya misalkan ya. Terus jaraknya R. Oh, berarti kita bikin garis tipis, kita kasih kode jaraknya R. Meter misalnya, atau nggak usah, R saja ya. Oke, terus ada di titik C. Nah, ini kan titik C itu di tengah-tengah dari A dan B misalkan ya. Berarti ada titik C di sini. Misalkan di sini titik C ya. Di sini ada resultan. Jadi pada titik yang di C ini dia mengalami dua medan gravitasi. Oke, medan gravitasi itu jadi mirip seperti gaya gravitasi, tapi bukan. Jadi medan gravitasi itu jadi daerah atau titik-titik di sekitar massa benda yang mengalami kuat medan gravitasi. Jadi apabila di sini ada massanya tertarik ke si planetnya itu, ke benda tersebut. Jadi misalkan di titik C ini dia ada pengaruh medan gravitasi dari si A yang arahnya ke A, ke sini. Ini. Jadi ini GA misalnya. Tapi si C pun akan mengalami tarikan atau mengalami medan gravitasi ke arah B. Seperti ini ya, GC. Oke. Ternyata resultannya itu 0. Nah, kalau resultan 0 berarti ini kan vektor juga untuk kuat medan gravitasi. Berarti kuat medan ke kiri dan kuat medan ke kanannya harus sama agar apabila dijumlah itu 0. Kita mulai dari sana. Berarti GA sama dengan GC. Nah, ini untuk G rumusnya itu mirip seperti gaya gravitasi. Cuma M-nya cuma sekali. Jadi G dikali MA per RA kuadrat sama dengan, ini salah ya, GA sama dengan GB harusnya. Ini GB. Jadi G dikali MB per RB kuadrat. Kayak ini. Jadi kuat medan yang ditimbulkan oleh massa A pada titik C akan harus sama dengan kuat medan gravitasi yang ditimbulkan oleh massa B di titik C. Ini G bisa dicoret. MA-nya itu M. Oke. MB-nya itu 4M. Nah, ini RA. Nah, ini kan ditanya jarak dari benda A ke benda C. Ini kita belum tahu. Jadi kita misalkan ini X ya. Jadi ini RA-nya itu
jarak A ke C itunya X kuadratnya dari rumus kuadratnya. Nah ini jarak B ke C nya berarti berapa? Ini kan dari A ke B kan jaraknya R, dari A ke C itu X. Berarti kalau kita pengen mengetahui jarak dari B ke C itu berarti R dikurang X. R kurang X. Jadi jarak total dikurangi jarak dari A ke C. Jadi RB-nya itu, jarak B ke C-nya itu R minus X kuadrat ini. Oke, cara menyelesaikannya ini M bisa dicoret dulu. Kemudian ini ada bentuk kuadrat semua. Kita dapat tarik akar ke semua. Akar gitu ya. Oke, ini akar 1, akar X kuadrat itu X. Nah ini bagus, ini akar 4 itu 2. Akar dari R min X kuadrat ya R min X. Nah ini habis selesai. Ini caranya kita bisa kali silang. Jadi 1 dikali R min X sama dengan X dikali 2, 2X. Oke. Ini X-nya bisa pindah, jadi R sama dengan, ini negatif, pindah jadi positif, jadi 3X. Berarti X-nya sama dengan R per 3. Jadi jarak dari A ke C itu adalah sepertiga dari jarak R. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, itu untuk nomor 9. Oke, ini nomor 10. Dua buah planet berbentuk bola mempunyai rapat massa. Ini rho-nya sama. Oke, kita langsung aja ya. Jadi rho 1 sama dengan rho 2. Jadi rapat massa planet 1 sama rapat massa planet 2. Jari-jarinya R1 dan R2. Oke. Kemudian ditanya perbandingan medan gravitasi pada permukaan planet 1 terhadap medan gravitasi pada permukaan planet 2. Oke. Jadi pertama kita harus tahu dulu perbandingan massa. Jadi dari sini kita dapat uraikan. Ini untuk rho itu massa jenis, ini rapat massa, rumusnya adalah M per V. Oke. Ini planet dianggap bentuknya bola. Jadi volume bola itu rumusnya 4/3 pi R pangkat 3. Oke, jadi kita ganti rho dengan rumus ini. Jadi rho 1 itu berarti M1 per 4/3 pi R1 pangkat 3. Rho 2 itu berarti M2 per 4/3 pi R2 pangkat 3. Oke. Seperti itu ya. Ini kita coret yang samanya. Nah, kita dapat susun jadi M1 per M2 sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. Nah, kita dapat hubungan ini. Oke. Sekarang lanjut ke yang ditanya perbandingan medan gravitasi pada permukaan planet pertama ke permukaan planet kedua. Jadi yang ditanya adalah G1. Medan gravitasi itu kan G1 per G2. Oke, ini mungkin kalian sudah terbayang caranya. G1 itu diurai jadi G dikali M1 per R1 kuadrat. G2 itu G dikali M2 per R2 kuadrat. Gitu ya. G-nya bisa dicoret. Ini dapat di rearrange jadi M1 per M2 kali R2 kuadrat per R1 kuadrat. Nah, kita sekarang ganti M1 per M2 nya kan sudah ada. Jadi R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. Oke, nah ini R1 pangkat 3 dibagi R1 kuadrat bisa dicoret. Jadinya R1 di atas. Demikian juga ini R2 pangkat 3 sama R2 kuadrat bisa saling menghilangkan. Jadi sisanya itu R2 di bawah. Jadi kita sudah peroleh, ini kita tulis ulang ya. Di ruas kirinya kan G1 per G2. Ini yang ditanya, perbandingan kuat medan gravitasi permukaan planet pertama terhadap medan gravitasi permukaan planet kedua. Ini adalah R1 per R2. Oke, jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, alfa. Untuk nomor 10. Oke. Oke, ini adalah soal nomor 11, jadi soal yang terakhir untuk video bagian pertama ini. Oke, karena videonya ternyata sudah mencapai 40 menit. Jadi kita akan bagi menjadi 2 part. Oke, ini nomor 11. Oke, ini planet A memiliki jarak orbit ke matahari yang diperkirakan sama dengan 4 kali jarak orbit planet B ke matahari. Oke, jadi ini hukum Kepler 3 lagi. Bisa langsung saja kita tulis dulu ya. Jadi misalkan TA per TB pangkat 2 ya, sama dengan RA per RB pangkat 3.
Oke, ini hafalkan. Ini hukum Kepler 3. Hukum Kepler 3 tentang peredaran planet. Oke. Kita ganti langsung saja ya. Jadi TA itu jadi periode planet A. Nih, oh ditanya, berarti kita tulis TA. TB-nya periode planet B, 2 tahun ya. Oke, ini pangkat 2. RA itu jarak orbit planet A ke matahari. Di sini ternyata RA itu 4 kali RB. RA 4 kali RB. Oh, jadi kita ganti RA-nya 4 RB. 4 RB per RB. Nah, gini. Ini RB dan RB bisa dihilangkan. Ini 4 pangkat 3, jadi 4 kali 4 kali 4, jadi 64. Oke. Nah, sekarang kita peroleh seperti ini ya. Jadi TA per 2 kuadrat sama dengan 64. Oke, caranya kita akarkan untuk menghilangkan kuadrat. Jadi akar ketemu kuadrat, jadi saling cancel. Akar 64 itu 8. Kita kali silang, jadi TA-nya periode planet A mengelilingi matahari, jadi 16 tahun. Oke, jawabannya 16 tahun. Oke, sekian dulu untuk video materi hukum gravitasi Newton untuk Semak 3 Bina Bakti part 1. Oke, ini untuk membahas untuk persiapan ulang dari materi bab hukum gravitasi Newton. Okay, see you guys in my next video, and don't forget, stay safe everyone. Bye.